Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Paragraf 11 AASB 132. Dengan demikian, penjualan barang oleh suatu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual atau piutang dan kewajiban keuangan untuk pembeli atau hutang dagang. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. Yang pertama, PSAK 50, revisi 2010. Instrumen keuangan merupakan kewajiban adopsi dari IAS, Financial Instrument Presentation. Yang kedua, PSAK 55, revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengakuan dan penilaian adopsi dari IAS 39, Financial Instrument Recognition dan Valuation. Yang ketiga, PSAK 60, revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengungkapan adopsi dari IFRS 7, Financial Instrument Disclosure. Instrumen keuangan didefinisikan dalam paragraf 11 AASB 132. Yang pertama, kas merupakan harta yang paling liquid yang berguna sebagai media pertukaran atau jual beli. Contoh dari kas yaitu uang logam, uang kertas, dana yang tersedia di deposito bank, dan lainnya. Yang kedua, instrumen ekuitas dari entitas lain. Yang ketiga, hak kontraktual terbagi menjadi dua. Yang A, untuk menerima uang tunai atau aset keuangan dari entitas lain. Yang B, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas. Yang keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan yang A, non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah variabel dari instrumen yang diterbitkan entitas. Yang B, derivatif, yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah kas atau aset keuangan dengan sejumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk penerimaan di masa depan atau pengiriman instrumen ekuitas entitas atau instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. Instrumen opsi jual merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lainnya, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yang B-nya, perkembangan peraturan instrumen keuangan. PSAK lama sampai tahun 1998. Yang pertama, PSAK 09 penyajian aktif lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua, PSAK 50 sekuritas. Yang ketiga, PSAK 43 akuntansi anjak piutang. Yang keempat, PSAK 21 akuntansi. Yang kelima, PSAK 31 akuntansi perbankan. Yang keenam, PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu. Yang ketujuh, PSAK 51 akuntansi kuasi organisasi. Yang kedelapan, PSAK 55 akuntansi. Yang kesembilan, PSAK 54 akuntansi restrukturisasi hutang piutang bermasalah, PSAK revisi 2006. Yang ke-10, PSAK 50 instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan. Yang ke-11, PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, PSAK revisi 2010 IAS 1 Januari 2009. Yang ke-12, PSAK 50 penyajian. Yang ke-13, PSAK 55 pengakuan dan pengukuran. Yang ke-14, PSAK 50 pengungkapan PSAK 50, 55, 60 revisi 2014.
Yang ke-15 PSAK-F Januari 2015 ED PSAK 71 Instrumen Keuangan. Dan yang ke-16 PSAK-F Januari 2019. Instrumen keuangan yaitu IAS 32 PSAK 50, IAS 39 PSAK 55, IFRS 7 PSAK 60, PSAK 50 merupakan adopsi dari IAS 32 Financial Instrument Presentation. Tujuan ruang lingkup dan definisi. Yang pertama, penyajian, yaitu liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham yang diperoleh kembali, saham, dividen, kerugian dan keuangan, saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan atau revisi 2013. Yang kedua, pedoman penerapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 50. Yang ketiga, contoh ilustrasi melengkapi tetapi bukan merupakan bagian dari PSAK 50. Tujuan PSAK 50 menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi yang pertama, prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua, pengungkapan informasi mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Yuli akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang C yaitu jenis instrumen keuangan. Jadi jenis instrumen keuangan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama instrumen ekuitas, yang kedua instrumen keuangan derivatif. Pertama instrumen ekuitas yaitu setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contoh jenis instrumen keuangan yang paling umum adalah saham biasa perusahaan. Yang kedua, instrumen keuangan derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Ada tiga. Yang pertama yang A. Yang ada tiga. Yang A-nya nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan diantaranya suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lainnya. Yang B, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa pada dampak serupa akibat perubahan pasar. Yang C, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan tersebut, instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan yang mendasarinya tinggi. Instrumen keuangan derivatif tidak menghasilkan transfer dari instrumen keuangan utama yang mendasari pada periode ketika instrumen keuangan derivatif tersebut jatuh tempo. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulistianingsih akan meneruskan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang pertama itu aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya. Nah, dalam aset keuangan itu juga terbagi menjadi yang pertama aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini artinya aset keuangan yang dimaksud itu untuk dijual, tujuannya untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu yang dekat. Aset keuangan di sini merupakan komponen utama aset dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, aset non keuangan non derivatifnya dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan
kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Yang ketiga itu adalah pinjaman yang diberikan atau piutang. Nah, dalam artinya itu adalah aset keuangan non derivatifnya dengan pembayaran tetap atau dapat dipastikan. Nah, piutang di sini merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang baik dalam transaksi penjualan ataupun pendapatan. Yang keempat itu adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, di sini aset non derivatifnya yang ditetapkan sebagai yang tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Baiklah, saya Yusmariati, NIM 705 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 4, yaitu tentang kasus tentang materi kelompok kami, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) merupakan perusahaan swasrasional dengan kependudukan kantor pusat di Jalanan Jenderal Sudirman nomor 22-23 Jakarta. BCA ini didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus tahun 1955. Dalam pelaporan tahunan tahun 2014, kondisi per 31 Desember 2014 disebutkan BCA telah memiliki kantor cabang yang terbesar di seluruh Indonesia sebanyak 1.111 cabang dan 2 kantor perwakilan luar negeri, yaitu di Hong Kong dan di Singapura. Kebijakan akuntansi perusahaan, pembukuan, dan pelaporan Bank BCA menganut kebijakan dengan standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Bank BCA dan entitas anak. Penyajian uraian kebijakan akuntansi Bank BCA dan entitas anak dikelompokkan menurut komponen laporan keuangan konsolidasi mengenai pengertian, klasifikasi, perlakuan, serta penyajian dan pengungkapan dari pos-pos utama bank umum terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan, di mana dalam menjalankan kegiatannya aset keuangan sangat penting dalam berpengaruh dalam kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Dalam laporan keuangan perbankan terutama terdirinya instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang memiliki BCA diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan CALK, yaitu aset keuangan BCA dan entitas anak terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia giro, pada bank-bank lainnya, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain. Aset janji juga kembali. Kredit yang diberikan piutang pembayaran konsumen, investasi sewa, pembayaran bersih, dan efek-efek untuk tujuan investasi. Yang kedua, liabilitas keuangan BCA dan entitas anak terutama terdiri dari simpanan dan nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas keuangan untuk diperdagangkan, hutang akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan dalam pinjaman yang diterima. Secara umum, PT Bank BCA Tbk telah menerapkan PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Dalam PSAK ini diatur bagaimana mengungkapkan instrumen keuangan dalam laporan keuangan. PSAK 60 2014, masyarakat mengungkapkan mengenai instrumen keuangan itu, aset dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan BCA mengenai aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi, komprehensif, catatan atas laporan keuangan menjalankan bagaimana kategori aset dan liabilitas keuangan tersebut diukur dan bagaimana pendapatan dan beban termasuk laba dan rugi atas nilai wajar. Perubahan nilai wajar instrumen keuangan diakui PSAK. PSAK 60 masyarakat, setiap poin-poin yang harus diungkapkan mengenai instrumen keuangan dalam laporan keuangan Bank BCA telah mengungkapkan setiap poin-poin dan terdapat beberapa poin yang belum diungkapkan secara jelas oleh perusahaan
Bank BCA tidak mengungkapkan instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat, gagal bayar, dan pelanggaran dan akuntansi lindung nilai dalam catatan atas laporan keuangan CALK perusahaan.